Cek, 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 cek. Oke. Oke, halo semuanya. Jumpa lagi dengan gue, Vistiawan. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja. Dan di video kali ini gue mau ngobrolin soal MacBook Pro M1 yang baru gue beli beberapa minggu lalu atau minggu lalu. Dan gue udah coba pakai, jadi gue mau kasih kayak pendapat gue, kesan gue, gimana sih MacBook Pro M1 ini. Apakah cukup worth the money gitu, karena dan mungkin sedikit kasih tips juga dan trik untuk kalian yang baru beli MacBook M1, MacBook Pro M1 atau mungkin merencanakan membeli MacBook Pro M1. Ini mungkin bisa kasih sedikit gambaran kayak apa sih yang harus kalian lakukan dan apa sih pertimbangan kalian untuk kalian akhirnya membeli ini atau enggak gitu. Mungkin video ini bisa bantu kalian. Dan sebelum kita mulainya, simak dulu intro berikut. Oke, sedikit penjelasan gua mungkin kenapa gua beli MacBook Pro M1 ini, karena sebelumnya gua ada coba Mac Mini M1. Bisa dibilang Mac Mini M1 itu adalah entry level M1 termurah yang ada saat ini, karena harganya itu di sekitar 12 jutaan kalau di sini ya. Dan ini gue dapat di harga 18 jutaan. Dan ketika gue coba Mac Mini M1 itu pun gue udah agak telat beberapa bulan ketika dia launching. Gue nggak langsung beli, memang harus nungguin review, dan ternyata banyak orang kasih review sangat positif tentang M1 chip ini dari Apple Silicon. Dan itu yang membuat gue semakin yakin bahwa gue harus transisi dari Intel ke M1. Dan akhirnya gue memberanikan untuk ambil Mac Mini M1 dulu untuk benar-benar nyobain. Dan ternyata gue sangat puas dan cukup puas dengan performance-nya, efisiensi tenaganya, dayanya. Dan menurut gue sangat rekomen banget gitu untuk benar-benar dipakai. Jadi bukan sekedar orang review doang, tapi benar memang true review itu memang performance-nya jauh beda. Dan akhirnya gue memberanikan diri untuk ambil juga MacBook Pro M1. Ini menggantikan MacBook Pro Intel yang gue udah pakai sejak 2014. Dan ini adalah MacBook Pro 2020. Dia kan rilis ini di sekitar Juni tengah tahun 2020 ya. Gue baru ambil ini di sekitar tengah tahun 2021. Dan itu artinya gue udah telat sekitar 6 atau hampir 6 sampai 12 bulan gitu dari rilisnya. Tapi menurut gue nggak sia-sia, karena menurut gue ini sebuah MacBook Pro yang sangat rekomen. Kenapa? Karena dia pasti satu karena chip M1-nya. Jadi dia benar-benar sangat instant on. Dari sisi baterai gue bisa buktiin benar-benar, karena gue nggak bisa kasih komen soal baterai ketika gue pakai Mac Mini. Tapi ketika pakai MacBook Pro ini, gue benar-benar bisa kasih komen. Memang gue nggak sering pakai ini di rumah, gitu. Karena ini gue pakai untuk ketika kerja ke kantor klien atau meeting di kantor klien. Dan memang baterainya sangat hemat, gitu. Tapi bisa dibilang selama sebulan gue pakai ini kayak baru sekitar 4 kali gue cas. Gue memang jarang pakai ya, tapi ini baru 4 kali gue cas, gitu. Itu beda daripada versi Intel, mungkin kalau baru pakai sekali aja, kalian udah harus cari charger, gitu kan. Sementara ini kalau dari 100%, gue bisa pakai untuk kerja 2 hari, mungkin tanpa ngecas. Nah, mungkin dari apa yang gue nggak suka dulu ya. Kayak apa yang gue nggak suka itu. Nah, di samping itu sebetulnya ada yang gue kurang suka mungkin dari MacBook Pro M1 ini adalah touch bar ya, terus terang. Jadi touch bar itu sebetulnya dilema juga. Bisa dibilang suka, bisa dibilang nggak suka. Karena ada beberapa hal saat dimana ketika gue pakai touch bar itu adalah untuk misalnya ketika lagi Zoom meeting gitu. Ini gila, udah tinggal 10% aja pakai Zoom meeting, masih kalian bisa confident bahwa kalian bisa selesai meeting 1 atau 2 jam itu tanpa ngecas. Dengan baterai 10% doang gitu. Itu yang nggak mungkin terjadi di MacBook Pro Intel. Nah, ketika pakai Zoom Meeting itu, yang gue suka dari touch bar itu ada shortcut untuk mute mic dan mute video gitu loh. Mute kamera. Jadi dia ada shortcutnya, jadi gampang. Ada juga shortcut untuk share screen. Dan itu yang gue suka dari touch bar. Dan kalau nggak salah tadi temen gue kalau dia pakai Keynote itu bisa gampang pindah halaman Keynote, itu cukup pilih di touch bar itu bisa gitu, nggak mesti dari layar, nggak mesti keluar dari versi full screen. Jadi itu convenient banget sih. Tapi yang gue kurang suka adalah ketika gue kan sering pakai sebelumnya button di atas ini untuk misalnya nyala matiin keyboard light-nya gitu kan, terus atau naik turunin brightness layarnya dan volume. Dan itu jadi agak ribet aja di sini. Gue harus kayak buka dulu gitu kan, tutup dulu. Itu agak kurang nyaman aja menurut gua untuk pakai ini kurang convenient menurut gua ya. Dan ini bisa dibilang fitur yang gua sebetulnya nggak bisa bilang suka,
atau nggak suka, tapi banyak orang yang nggak suka sebetulnya dengan touch bar ini dan berharap mereka akhirnya get rid of ini dan diganti dengan physical keyboard aja biasa. Tapi gue bersyukur karena dia pakai keyboard yang udah nggak butterfly keyboard ya, dia pakai scissor mode keyboard lagi. Jadi sehingga dipakai untuk ngetik itu nyaman sih. Dan dia pastinya touch bar-nya itu lebih gede jauh, dan efisiensi ya gue bisa bilang ini benar-benar energy efficient, dia baterainya tahan lama, kalian bisa confident untuk pakai ini, nggak bawa-bawa charger lagi kemana-mana, karena itu yang gue rasain ketika gue experience ketika gue pakai MacBook Pro Intel, itu adalah gue nggak mungkin nggak bawa cas kemana-mana gitu, gue nggak mungkin, gue pernah lupa bawa charger dan gue sering kali malah kecewa karena ternyata baterai ketika gue mau pakai untuk kerja di cafe atau di Starbucks itu totalnya habis gitu, dan itu sesuatu yang mungkin nggak akan terjadi ketika kalian pakai MacBook Pro M1. Kalian bisa kayak pastiin ketika pagi udah 100%, kalian bawa pergi kerja, pulang kalian pasti masih ada sisa puluhan persen gitu. Jadi ini sebuah MacBook yang menurut gua sangat rekomen untuk kalian bisa pakai. Dan dari sisi berat dia itu sangat ringan, dia sedikit lebih ringan daripada MacBook Pro 2014 gua, dan ini kan adalah dia masih pakai desain yang dari MacBook Pro 2016 pertama rilis. Dan dia memang sedikit lebih kecil, tapi sayang memang layarnya itu dia masih agak tebal bordernya, terutama bagian atas dan bagian bawah. Tapi gue pikir nggak masalah, karena gue masih bisa pakai ini untuk, bahkan ini lebih kecil daripada MacBook Pro Intel gue. Dan konon katanya mereka akan update MacBook Pro di keynote nggak lama lagi ya, di tengah tahun ini. Atau mungkin di akhir tahun mereka akan update MacBook Pro ini versi baru yang layarnya itu pasti lebih tipis bezelnya gitu kan. Terus dengan chip M1X kah atau dengan chip M2 kah gitu. Tapi gue pikir nggak masalah, ketika itu terjadi gue akan mungkin ready untuk jual ini dan update ke versi M1X atau M2 itu. Gue udah mulai dapat flow kerja yang gue nggak terikat lagi dengan device, jadi gue bisa taruh file-file penting gue di server, gue pakai NAS server gitu kan. Jadi gue bisa pastiin bahwa device yang gue pakai itu kayak laptop atau komputer itu adalah sekedar untuk performance atau kerja. Jadi gue nggak masalah untuk gampang pindah-pindah nanti device lain. Karena gue pikir ekosistem Apple kalau kalian mau selalu update itu harus seperti itu, karena ketika kalian pakai itu agak lama, memang harga jualnya jadi agak turun banget sih. Dan itu yang terjadi di MacBook Pro Intel gue nggak yakin gue bisa jual di harga berapa, karena kualitasnya juga udah ada kerusak beberapa hal gitu. Kalau kalian tertarik dengan MacBook Pro 2014 Intel gue, masih bagus sih, cuma memang dia ada kekurangan beberapa hal, kayak Bluetooth-nya udah rusak, terus layarnya agak jelek gitu, karena gue pernah lap-lap gitu kan, udah nggak glossy lagi gitu. Jadi itu harganya mungkin memang udah agak turun. Kalau kalian mau tertarik untuk nawar di harga mungkin 7 jutaan, gue bisa jual, kayaknya kalian bisa coba komen aja di bawah. Dan menurut gue pengalaman ketika gue pakai MacBook Pro Intel, dia itu bagian bawahnya itu banyak lecet karena mungkin gue sering pakai taruh di meja gitu terus digeser-geser gitu kan. Dan ya mungkin pemakaian ya. Dan bagian atasnya sih masih mulus gitu, tapi bawahnya udah agak lecet-lecet. Itu membuat gue jadi mempertimbangkan untuk akhirnya beli sarung letter ini. Sebetulnya gue lebih butuh fungsi ini ya, bukan ini sebetulnya bisa jadi kayak sleeve gitu, kalian bisa masukin. Meskipun agak keset sayangnya karena dalamnya bukan blue ya. Ini sebetulnya bagus, kalian bisa masukin jadi kayak MacBook sleeve kayak begini, terus kalian masukin tas gitu, setidaknya lebih aman lah. Tapi yang gue tertarik dari gue beli ini adalah tujuannya untuk jadi pad tatakan. Jadi ketika gue taruh kerja di mana gitu, gue akan jadi ini sebagai tatakan gue. Dan gue akan kerja dengan pad ini ada di bawah. Jadi memastikan bahwa kondisi MacBook gue tetap baik gitu. Mungkin nggak terganggu, karena takut mungkin di meja itu ada kotoran, ada debu atau batu gitu. Ntar jadi rusak, bagian bawahnya jadi lecet. Dan kenapa gue suka, hal yang gue suka dari ini adalah benar-benar dia benar-benar jarang banget, hampir nggak pernah gue dengar dia ngipas. Jadi gue pakai MacBook Pro ini sebelahan dengan teman-teman gue yang mungkin belum update ke M1. Dan memang yang lain itu sering ngipas gitu, buka Photoshop dengan layer yang mungkin banyak gitu, itu langsung MacBook-nya ngipas kencang banget. Sementara ini benar-benar nggak ngipas, dan baterainya bisa dibilang 2 kali lebih awet daripada versi yang Intel gitu. Dan ini kasih gue sebuah kepuasan ketika gue beli sebuah device itu benar-benar memberikan performance yang nggak mengecewakan. Dan yang paling penting dari MacBook Pro M1 ini adalah kenapa kalian harus beli. Gue sebetulnya udah nyerah untuk
ngikutin ekosistem Apple untuk update terus, karena sebetulnya MacBook Pro Intel 2014 gue kan sebetulnya masih oke untuk kerja gitu ya. Tapi gue nyerah untuk ngikutin kayak beli versi 2016, 17, 18, 19, karena menurut gue udah overpriced banget gitu loh. Intel, MacBook Pro, versi Intel, baik 13 in maupun 15 in itu harganya overpriced banget. Bisa 25, 30. Sementara kayak performance-nya gitu-gitu aja menurut gue. Dan sementara M1 ini kasih performance yang jauh lebih gila, tapi di harga yang 18,5 juta. Kalau kalian di iBook mungkin kalian dapatnya 20 jutaan ya. Gue akan coba kasih linknya di deskripsi kalau kalian suka, mau tertarik juga untuk beli dengan harga yang sama dengan gue, mungkin gue akan kasih linknya. Kalian komen aja di bawah. Jadi kalau ada yang komen, gue akan kasih linknya di mana sih bisa beli MacBook Pro M1 dengan harga yang cuma 18 jutaan gitu kan. Gue akan kasih linknya. Tapi kalian komen ya. Oke, itu aja mungkin yang bisa gue bahas dari MacBook Pro M1 ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, comment, subscribe. Gue Yofi Setiawan, sampai jumpa di video gue yang lainnya. Bye.